Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Penghormatan kami kepada seluruh jajaran unsur pimpinan, mulai dari para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, para ketua dan sekretaris prodi, ketua lembaga, ketua pusat, ketua UPTD, UPT yang ada di lingkungan UIN Araniri, Bapak Ibu, para tenaga kependidikan, security yang ada di lingkungan UIN Araniri, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita muliakan, para guru besar kita, para orang tua kita, yang tadi sama-sama kita saksikan melepaskan purna bakti beliau, Profesor Dr. Azman Ismail, Profesor Dr. Rusdi Ali Muhammad, Dr. Ahmad Faudi. Kemudian juga ada tenaga kependidikan yang juga tadi kita lepas paripurna beliau-beliau ini. Kita menyampaikan menyampaikan penghargaan, menyampaikan terima kasih kepada guru-guru kita, kepada beliau-beliau yang hari ini menerima penghargaan purna bakti di lembaga yang mulia ini. Suatu saat kita juga akan mengikuti guru-guru kita tersebut untuk meninggalkan secara tidak formal keberadaan kita sebagai keluarga besar UIN Araniri Banda Aceh hayat. Sampai kita meninggal, kita tetap sebagai keluarga besar. Tidak ada istilah begitu pensiun selesai, bukan lagi sebagai keluarga besar kita. Tidak demikian. Posisi kita ketika kita bekerja dalam konteks formal sebelum pensiun dan setelah purna bakti, tetap sebagai keluarga besar UIN Araniri Banda Aceh yang memiliki hak, memiliki kewibawaan yang sama dengan kita yang masih aktif di lembaga ini. Maka hormatilah guru-guru kita yang hari ini mereka mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa beliau dan mereka telah menyelesaikan tugas baktinya sehingga mereka hari ini purna bakti di lembaga kita ini. Kemudian pada kesempatan yang singkat ini kami berharap kepada seluruh pimpinan jajaran baru di lingkungan UIN Araniri, mulai dari para warek, para dekan, wakil dekan, kepala lembaga dan kepala berbagai UPT yang ada di lingkungan UIN Araniri. Pahamilah substansi tugas, job kerja pada pos masing-masing yang telah diberikan amanah oleh negara. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Hadir kita pada lembaga ini, amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian tidak lain adalah guna memastikan kampus ini aktif kembali secara
formal, secara akademik, secara administrasi, kehadiran kita ini untuk memastikan mengaktifkan fungsi kampus kembali secara normal. Itu fungsi kehadiran Bapak Ibu yang diberi amanah dalam jabatan apapun yang telah Bapak Ibu dilantik, disumpah dan sebagainya. Maka laksanakanlah tugas amanah ini dengan sebaik-baiknya pada lini masing-masing, saling berpartisipasi, berkoordinasi untuk mencapai yang terbaik pada lini Bapak Ibu sekalian. Dalam pengkhidmatan ini berazaslah pada beberapa hal konsep kepemimpinan. Memimpinlah dengan akhlak, memimpinlah dengan skill, memimpinlah dengan seni. Tiga hal ini harus Bapak Ibu pahami dengan benar. Layani seluruh sivitas akademika kita ini dengan akhlak yang mulia. Hargai semua warga kampus kita ini dengan penuh dedikasi, dengan bahasa yang santun. Kemudian bekerjalah dengan profesional, bekerjalah dengan kinerja yang baik, bukan hanya kecerdasan normatif yang diharapkan pada Bapak Ibu, tapi juga diperlukan kecerdasan transformatif, cepat maju berkembang lembaga ini pada masa yang akan datang. Hanya dengan kecerdasan transformatif yang Bapak Ibu lakukan pada lembaga ini, UIN Araniri akan mengalami kemajuan lompatan-lompatan besar pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, landasilah pengkhidmatan kita ini pada sikap Bapak Ibu harus bersikap sebagai pejuang, bukan sebagai penikmat. Kami selaku pimpinan UIN Araniri sangat terenyuh begitu 1 minggu Bapak Ibu dilantik, datang beberapa surat meminta fasilitas mobil baru, meminta diganti mobil dan sebagainya. Ini mental penikmat, bukan mental pejuang. Lembaga kita ini serba kekurangan. Pahami kondisi kita hari ini, serba kekurangan. Kalau bahasa saya pribadi mengatakan, UIN Araniri hari ini diibaratkan mobil yang tidak layak jalan. Tapi tidak ada mobil lain yang harus kita naik, mobil ini harus jalan. Dimanapun ada kendala, ketika mobil ini mogok, lihat apa yang mogoknya. Ketika olinya katakanlah tumpah atau kececer olinya, maka perbaiki pada saat itu dan sebagainya. Ini kondisi yang harus kita pahami Bapak Ibu kalian. Maka di sini mental pejuang Bapak Ibu sangat diharapkan. Jangan cengeng, sebentar-sebentar baru duduk sudah mengharapkan fasilitas. Kalau tidak siap, jangan paksakan kami menggunakan kekuasaan. Bapak Ibu sudah menandatangani fakta integritas dan surat pengunduran diri. Jangan paksakan kami menggunakan surat pengunduran diri Bapak Ibu untuk mengganti Bapak Ibu kalau tidak sanggup bekerja di lembaga ini secara baik dan profesional. Kemudian setelah kita memiliki sikap pejuang, tidak hanya menikmati. Jadi prosesi selanjutnya sama-sama kita melakukan koordinasi. Semua lembaga antara universitas, antara biro rektor, kemudian fakultas, unit-unit, ini harus saling adanya komunikasi dan koordinasi. Jangan ada lagi ke depan ketika prosesi wisuda sebagai puncak kegiatan akademik yang kita lakukan di auditorium. Pada unit-unit lain itu ada yang buat seminar, ada yang melakukan FGD dan sebagainya. Ini haram, tidak boleh terjadi kegiatan-kegiatan model ini ketika prosesi hari wisuda kita itu sebagai puncak kegiatan
aktivitas akademik. Ini harus dipahami. Karena selama ini kami melihat ada beberapa kegiatan ketika wisuda kemarin terjadi. Ini adalah bentuk ketidakpedulian kita dengan lingkungan. Bentuk tidak adanya koordinasi yang baik. Ke depan hal demikian tidak boleh terjadi lagi. Saling kita komunikasi antar seluruh lembaga, unit dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu unsur pimpinan yang berada baik pada tingkat universitas dan fakultas dan kepala-kepala lembaga UPT yang ada di lingkungan kita, mari sama-sama kemudian kita mengayomi mahasiswa kita yang mana posisi mereka hari ini, karakter mereka sangat memprihatinkan. Kalau kami membuka belak-belakan apa yang terjadi di kampus ini, mungkin Bapak Ibu pasti ada sebagian mengatakan itu tidak mungkin. Malam kedua ketika saya bertugas sebagai rektor, jam 11 malam kita tangkap mahasiswa kita di pusat kegiatan mahasiswa. Ya. Dan setelah kita cek, ini bukan hanya yang sekali khalwat sejenis ini yang kita tangkap di lingkungan kampus kita. Dan ini menjadi catatan buruk yang harus kita pahami dan kemudian di lini 3 nantinya. Makanya ketika saya melantik wakil-wakil dekan 3 kemarin, sebahagian besar dari kalangan ustadz, kita berharap ini adalah momentum kita memperbaiki akhlak mahasiswa. Nanti kita akan duduk rapat secara khusus, terutama di lini 3 Biro AKK. Segera kita tertibkan pusat kegiatan mahasiswa yang hari ini sudah menjadi tempat kos bagi mereka. Karena tidak pernah kita pedulikan dengan benar, di sana mereka bebas tidur dan hal-hal yang tidak masuk akal terjadi di situ di luar akal sehat dan etika agama. Ini yang harus segera kita tuntaskan. Makanya harapan kami nantinya, layanilah mahasiswa kita ini dengan akhlak yang mulia. Berilah teguran dengan bahasa santun kepada mereka, sehingga keberadaan kita dalam berkhidmat kepada seluruh sivitas akademika kita ini, kita dapat mengarahkan mahasiswa kita, para dosen kita, para tenaga kependidikan kita ke arah yang lebih baik, moralnya lebih baik, karakternya lebih baik, kemudian integritasnya lebih baik, dan perhatiannya lebih baik kepada lembaga ini pada masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.